warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk bisa hadir mengikuti perkuliahan material energetika. Ya, karena ini waktunya sore, ya, mendekati jam 4, jadi kita kuliahnya santai saja. Ya. Nanti pada mata kuliah material energetika ini kita banyak membahas tentang isu-isu terkini, kemudian perkembangan material terbaru yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi yang berkelanjutan. Untuk hari ini kita pengenalan, ya, untuk material yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi berkelanjutan. Ya. Nanti apa saja materialnya dan bagaimana ciri-ciri dari material tersebut akan kita bahas pada hari ini. Seperti biasanya, semua rekaman perkuliahan nanti saya upload di YouTube, ya, setelah kelas yang besok pagi jam 10 ada kelas yang satunya lagi. Jadi tidak perlu khawatir nanti kalau semisal lupa mencatat atau penjelasannya kelewatan, lupa, nanti play YouTube saya saja. Ya, mungkin yang slide ini kalian sudah sering melihat, ya, baik di mata kuliah energi maupun mungkin yang ikut SRE sudah sangat familiar dengan slide yang satu ini, ya, tapi tidak semuanya sama nanti. Ya, ini sekilas saja. Pemakaian energi terus meningkat dengan laju yang cukup tinggi dan pangsa pemakaian minyak bumi yang masih besar. Ya. Zaman dulu tahun 70-an itu konsumsi energi masih rendah, tapi didominasi oleh minyak bumi 88%. Tahun 2002 ini konsumsinya sangat naik, ya, bahkan slope-nya, ya, slope kenaikannya itu hampir 45 derajat, ya, ini, ya, hampir slope-nya hampir mendekati 1, ya. Nah, pada tahun 2002 minyak bumi masih mendominasi, yaitu 54%. Tetapi gas bumi, ya, secara proporsi, ya, secara persentase dia naik juga dari 6 ke 23% dalam waktu 32 tahun. Batu bara juga naik. Kenapa, ya? Karena pembangkit listrik di Indonesia itu kebanyakan menggunakan steam power plant yang berbahan bakar batu bara, ya. Untuk membuat steamnya dia menggunakan batu bara yang dibakar. Ya, selain itu ada energi alternatif, yaitu tenaga air dan panas bumi dan lain-lain, ya. Ini belum saya update. Yang pasti kalau tahun 2021, ya, 19 tahun berikutnya kalau ditarik slope, ya, kira-kira mirip, ya, tapi agak sudah sedikit landai karena sekarang sudah ada biosolar. Biosolar itu campuran antara biodiesel dan solar minyak bumi. Nah, kalau energi fosil habis, mau nggak mau, ya, ini solusinya ada dua. Mencari alternatif selain fossil fuel, ya. Fossil fuel itu minyak bumi, batu bara, yaitu fossil fuel, solar itu juga. Kalau selain fossil fuel, contohnya itu ada biofuel. Ya. Biofuel itu bisa biodiesel, ya, kemudian bisa biogas, ya, dan bio lainnya, bioetanol, ya. Nah, kemudian bio, ya, dan sebagainya, ya, yang ada bionya. Kemudian ada solar cell, hidrogen. Kalau hidrogen ini yang paling familiar adalah fuel cell.
dan sebagainya, ada baterai ya. Kemudian selain sumber energinya, ya, itu juga kita harus mengembangkan teknologi ya, teknologi energi generasi mendatang ya. Jadi kalau sumber energi itu bahan bakarnya, kalau teknologi itu device-nya, ya, alatnya. Ya. Karena kalau sumber energi tidak didukung sama device ya, yang mana dia berfungsi sebagai konverter ya, baik langsung maupun tidak langsung, itu tidak akan tidak akan efektif manfaatnya sumber energi yang berkelanjutan itu. Jadi dua-duanya harus berjalan selaras antara sumber energi dan teknologi energinya. Ya, sustainable next generation energy technology. Nah, ini contohnya misalkan saja, saya ambil salah satunya, contohnya banyak, ya ini cuma saya ambil salah satunya. Ini ada solar cell. Solar cell kalau melihat dari warnanya ini adalah solar cell yang silicon base ya. Nah, solar cell dia terkena cahaya matahari, dari cahaya matahari dia bisa mengkonversi energi cahaya ya berupa foton itu nanti berubah menjadi elektron. Elektron yang disalurkan itu listrik ya namanya. Disalurkan ke jaringan-jaringan, kemudian ke rumah-rumah ya sehingga bisa digunakan sebagai sumber energi. Misalkan untuk laptop, kemudian kulkas, lampu. Nah, kalau di luar negeri ada kereta listrik ya. Sustainability profile ya. Jadi profil berkelanjutannya itu kalau solar cell ya last a long time ya. Jadi dia berumur panjang. Kira-kira kalau solar cell tipe silikon itu ya sekitar 30 tahunan ya umurnya itu. Kalau maintenance-nya bagus ya bisa lebih dari 30 tahun. 30 tahun itu rata-rata. Does no harm ya. Jadi dia tidak berbahaya. Ya. Artinya dia akan mengkonversi energi cahaya menjadi listrik ya. Jadi kalau dia sudah siap, sudah ready ya, dia limbahnya 0% ya, tidak ada emisi karbon dioksidanya, tidak ada emisi sulfurnya ya, dan sebagainya. Leave no change itu artinya tidak merubah ya. Jadi kalau das Tuhan itu lebih ke manusia ya, ke makhluk hidup. Kalau leave no change itu lebih ke lingkungan ya, misalkan iklim, karena dia nol emisi karbon ya, jadi dia solar cell ini tidak merubah iklim secara drastis ya, maksudnya seperti itu. Nah, meskipun solar cell itu profilnya sangat bagus, tapi memiliki beberapa kendala sehingga dibutuhkan terobosan-terobosan untuk mengembangkan solar cell ini. Biaya, terobosannya itu apa saja ya, misalkan biaya yang lebih rendah ya, fotovoltaik efisiensi lebih tinggi ya, dibutuhkan bahan yang memiliki harga yang lebih rendah ya, lebih murah maksudnya ya, ini kalimatnya nggak saya ganti. Sebenarnya kalau solar cell tipe silikon itu kan yang paling banyak itu bahannya dari silika alam ya. Nah, silikanya murah, tapi dari silika ke silikon itu biayanya mahal ya. Jadinya diperlukan bahan baku yang lebih murah harganya, murah dan efisiensi
konversinya dari cahaya menjadi listrik itu tinggi. Ya. Bahan dan struktur nano generasi ketiga. Solar cell, nanti saya bahas khusus tentang solar cell. Jadi solar cell itu ada generasi pertama, kedua, dan ketiga. Solar cell tipe silikon itu solar cell yang generasi pertama. Generasi kedua itu ada thin film solar cell. Ya. Contohnya itu ada CIGS solar cell. Ya. Jadi copper, indium, gallium selenide solar cell. Generasi yang ketiga itu yang relatif baru dikembangkan, ya masih ya kira-kira tahun 2010-an, itu adalah solar cell yang tipe DSSC. Ya. Wajar kalau dia konversinya masih rendah karena baru dikembangkan, tapi dia sangat ramah lingkungan dan murah. Kemudian tantangannya lagi penyimpanan listrik. Ya. Setelah solar cell menghasilkan listrik kan listriknya perlu disimpan ya, dalam bentuk baterai. Jadi teknologi penyimpanannya itu harus mumpuni juga. Ya, ini. Nah ini misalkan energi berkelanjutan yang mana dia memungkinkan untuk menggantikan konvensional oil. Ya. Konvensional oil itu misalkan bensin, ya solar dan sebagainya. Ya, salah satunya itu adalah bioetanol. Ya. Ya, sebelah kiri ini ada gambarnya. Ya, switchgrass. Ya, apa switchgrass itu? Tebu. Ya, ya orang luar negeri kalau menamakan tanaman ini ya lucu-lucu ya, switchgrass tebu. Dari tebu, ya, dia bisa diolah menjadi etanol, ya, etanol plant. Ya. Kemudian dari etanol, ya ini harapannya bisa digunakan pada kendaraan, ya, kendaraan berbahan bakar etanol, ya. Dulu zaman saya itu ini ya sempat booming ya penelitian tentang bioetanol ke kendaraan, terutama orang-orang jurusan mesin. Ya saya belum mengikuti perkembangannya sekarang seperti apa. Nah, dari bioetanol, nah, dia keuntungannya itu ini ya, jadi recycles CO2. Dia bisa merecycle CO2. Loh Pak, kok bisa? Iya, soalnya kan kalau misalkan jadi ini ya, jadi CO2 karena proses pembakaran di dalam motor, ya, di dalam mesin. Kemudian CO2-nya lepas ke udara. Ya, CO2-nya ketika tebu ini berfotosintesis kan bisa diserap lagi untuk proses fotosintesisnya dan tumbuh menghasilkan cairan gula. Ya, profil berkelanjutannya ya, ini dibandingkan ada dua, cellulosic biofuel, solar chemical fuel, ya, ya ini dua ya, ya kira-kira profilnya sama dengan solar chemical fuel. Ya ini kalau yang sebelah kanan ini oil sand and shale coal to liquid. Nah. Oh ini sih ada yang ke apa sih? Nah, ini. Betul tadi. Last a long time ya, umurnya ya. Kalau cellulosic biofuel ya, dia profil berkelanjutannya bagus ya, makanya ini kan ada emotnya senyum kayak gitu. Karena kalau habis bisa ditanam kembali. Ya mungkin permasalahannya nanti manajemen sama industri gulanya itu ya. Karena gula itu juga dikonsumsi oleh manusia ya, untuk membuat minuman, makanan dan sebagainya. Sebenarnya sumbernya nggak hanya dari gula tebu aja sih ya, tapi bisa dari tanaman yang lain ya, yang banyak mengandung selulosa, misalkan ketela. Ya.
Kemudian apalagi ya yang banyak ya, nanti bisa di search di Google ya. Selama dia mengandung selulosa itu berpotensi diolah menjadi etanol. Salah satunya dengan proses fermentasi. Atau dari limbah mungkin ada ya, misalkan apa ya, limbah yang banyak mengandung karbohidrat dan selulosanya. Limbah roti ya mungkin ya. Kalau PKM yang kemarin itu kan ada yang bikin hand sanitizer dari limbah roti ya. Itu kan difermentasi jadi etanol, mungkin bisa juga. Nah, kalau oil sand and circle to liquid ya, ini last a long time-nya ya, ini emotnya ini apa ya, ini datar ya. Datar lebih ke sedih. Lebih ke sedih. Ya dia karena tidak bisa diperbarui atau ya mungkin bisa meregenerasi dalam waktu yang sangat panjang, ya kurang bagus ya, last a long time-nya. Kemudian does no harm ya, jadi tingkat berbahayanya bagi manusia, etanol kan kena kulit nggak apa-apa. Tapi kalau oil sand and silk to liquid itu yang berbahaya ketika proses pembakarannya ya. Ya ini kan tidak ada recycle CO2-nya. Nah, kemudian karena selulosik biofil itu dia CO2-nya bisa merecycle di alam ya, jadi live chain-nya bagus ya, sedangkan oil sand and circle to liquid itu kurang bagus. Terobosan yang dibutuhkan pemecahan selulosa menjadi gula atau bahan bakar. Nah ini kendalanya. Ya. Jadi permasalahannya itu biasanya pada proses pemecahan selulosa menjadi gula yang paling umum ya, memotong ikatan karbon itu menggunakan asam kuat. Biasanya menggunakan HCl atau H3PO4 pekat, ya, konsentrasinya tinggi, kental. Nah, pada proses itu biasanya sangat dimungkinkan terjadi ini ya, kerusakan ya. Jadi kerusakan pada strukturnya, terus atau bisa terjadi pakai reagen yang lain, mengubah selulosa menjadi gula itu ya tidak sampai rusak ya strukturnya, tapi efisiensinya kurang dikehendaki ya. Ya, yang diharapkan 95% atau ya kalau bisa 99% ya, tapi tidak sampai segitu ya. Yield-nya itu tidak banyak. Kemudian kimia karbon dioksida menjadi bahan bakar ya, ini ya ini kalau yang kedua ini saya rasa sudah dijelaskan ya, karena CO2 ini bisa merecycle di alam. Kemudian hubungannya dengan electrify transportation. Nah, ini kalau electrified transportation atau transportasi listrik, ya salah satunya adalah mobil listrik. Misalkan ada dua sumber ya, dari renewable electricity production. Kemudian dia disimpan di baterai, kemudian dia digunakan untuk menggerakkan motor pada mobil listrik. Yang kedua ini ada renewable hydrogen production. Hidrogen ya, kemudian dia berada di dalam reaktor fuel cell, kemudian dari fuel cell dia menghasilkan listrik, kemudian listrik itu ditransfer ke motor. Ya. Jadi ini ada ini ya, apa namanya, dua konversi ya, dua konversi.
Yang atas ini konversinya indirect, ya. Ya, misalkan renewable electricity production dari PLTA gitu ya misalkan. Kemudian dia disimpan terlebih dahulu di baterai, kemudian dia baru dimanfaatkan untuk menggerakkan motor. Ketika penyimpanan ini kan terjadi efisiensi, ya, dan efisiensi itu tidak mungkin 100% ya, hukum dua termodinamika. Nah, ini kalau indirect itu konsekuensinya ada energi yang hilang. Ya, energi yang hilang lebih besar maksudnya. Kalau yang direct, yang bawah ini ya, ini fuel cell ini direct. Jadi energinya tidak disimpan di baterai tapi langsung dipakai ya di motor. Ya nanti di mobil listrik pasti ada baterai juga ya untuk cadangan energinya. Terobosan yang dibutuhkan 2-5 kali kepadatan energi yang lebih tinggi pada baterai. Ya, sebenarnya kalau mobil listrik itu kelemahannya pada baterainya ya. Dari dulu kan digembur-gemburkan mobil listrik ya, mobil listrik. Itu mengapa sampai sekarang kok belum direalisasikan? Itu permasalahannya pada baterai. Ya, kepadatan energinya belum bisa sampai menyamai mobil bensin ya atau mobil diesel. Ini kalau permasalahannya pada baterai. Ya makanya sekarang banyak pengembangan baterai-baterai itu dikembangkan. Salah satunya adalah pengembangan materialnya berteknologi nano. Kalau berteknologi nano itu luas permukaan partikelnya nanti semakin besar ya, sehingga diharapkan menghasilkan arus yang besar. Dari arus itu bisa arus kan dampaknya ke daya ya, P sama dengan V kali I nanti. Daya nanti dampaknya ke energi ya, jadi energi yang dihasilkan semakin besar juga. Ya nanti ada pembahasan khusus tentang baterai, itu nanti saya bahas detailnya di situ. Kemudian kalau fuel cell, nah ini kelemahannya itu pada katalis ya. Fuel cell pertama kali ditemukan itu katalisnya emas ya, AU. Emas kan mahal banget sih. Terus selain emas itu platina ya, itu lebih bagus, efisiensinya lebih bagus dari emas. Dan dua-duanya mahal ya. Sekarang itu dikembangkan katalisnya berupa Cu ya, tembaga. Tembaga kan jauh lebih murah daripada emas dan platina. Nah, tapi dengan konsekuensi dia efisiensinya jadi turun, tidak sebagus apabila menggunakan katalis emas dan platina. Nah, tapi meskipun begitu, ya, agar dia efisiensinya jadi tidak drop ya, tidak terlalu drop ya, maka disempurnakan dalam membran dan ini ya, dan desain reaktor fuel cell-nya. Membrannya itu dibuat yang sifat semi permeable-nya lebih bagus ya. Di dalam fuel cell ini ada membran semi permeable. Nanti ada khusus juga bab yang membahas tentang fuel cell. Oh ya, sebagai informasi ya, Indonesia kan ini ya sudah taken kontrak sama Korea untuk membangun pabrik baterai di Jawa Tengah. Ya semoga saja dari situ pengembangan baterai di Indonesia dan mobil listrik di Indonesia lebih ini ya lebih bisa menggantikan mobil berbahan bakar bensin dan diesel dan solar, Tapi kok ini ya
nggak tahu juga kok. Saya itu herannya kerjasamanya kok sama LG ya. LG itu kan ini ya perusahaan elektrik seperti HP, mesin cuci, TV dan sebagainya. Kok kalau membuat mobil listrik kok nggak kerjasama sama Hyundai atau apalah ya yang dari Korea itu? Ya itu nggak tahu ya. Itu alasannya apa ya kerjasamanya kok sama LG? Ya mungkin yang berani membuka resiko ya. Kalau investasi kan ada resikonya juga ya. Kalau gagal bangkrut ya, mungkin yang LG berani mengambil resiko itu. Ya, kalau renewable energy dan fuel cell, sustainability profile-nya last a long time-nya bagus, kemudian tidak berbahaya dan tidak terlalu berdampak pada iklim ya. Karena kalau fuel cell kan hidrogen dapat dihasilkan dari elektrolisis air. Di bagian katoda kan dihasilkan H2. Nah ini sustainable energy enabling technology, the grid. Ya, the grid itu artinya jaringan seluruh dunia. Oh sorry, ini Amerika ya ini. Nah, ini ya, di negara maju pun itu ini ya sudah sudah banyak dikembangkan energi renewable ya, ada angin ya, ada matahari. Kalau demand itu yang umum ya, masih fossil fuel itu ya. Kira-kira kalau di Indonesia ya permasalahannya sama ya, ada renewable energy, ada non renewable energy ya. Terobosan yang dibutuhkan jarak jauh dapat diandalkan pengiriman listrik yang efisien ya. Jadi kalau sifatnya skala jaringan diperlukan pengiriman listrik yang efisien. Misalkan dulu itu kabel itu masih pakai tembaga ya. Ya sekarang sudah diganti kabel yang fiber optik. Itu secara efisiensi lebih bagus dan lebih bisa meredam panas ya. Kalau kabel tembaga itu panas ya, dari listrik itu ya panas karena efisiensinya tidak sebagus fiber optik. Kalau fiber optik bisa sama dengan suhu di sekitarnya. Nah ini misalkan kalau aplikasi sumber-sumber energi pada mobil listrik ya. Mobil listrik yang full pakai non fuel cell ya ataupun yang hybrid ya. Sekarang kan ada mobil yang hybrid itu kan ya yang Honda Accord ya yang harganya berapa ya 900 juta atau berapa itu ya, itu kan hybrid ya, dia ada baterai dan ada bensin ya, sumber energi bensinnya ya. Ini adalah grafik energy storage density ya. Jadi dia kerapatan simpan energinya ya, kerapatan simpan energi. Ini ada macam-macam sumber energi ya. Ada superkapasitor, ada baterai ya, kemudian ada compressed hydrogen gas ya, jadi hidrogen yang terkompres. Kemudian ada hidrogen kompon ya, dia campuran ya. Kemudian ada metanol, ada etanol, ada gasolen ya. Yang gasolen ini kan yang komersial ya, yang dipakai sekarang ya, yang dipakai pada umumnya. Dia posisinya di sini ya, sangat besar sekali. Ya, baik energi per weight-nya ya, energi per berat. Kalau semakin besar energi per beratnya dia semakin bagus, kalau semakin besar energi per volumenya dia semakin bagus juga. Gasolen di sini. Etanol ini di belakangnya. Metanol di belakangnya.
hidrogen di belakangnya, baterai superkapasitor di belakangnya. Ya ini yang menjadi kendala. Ya, mengapa mobil listrik itu belum diaplikasikan ya? Karena misalkan saja ya, saya pernah browsing itu mobil listriknya prototipenya Toyota ya. Jadi setengah masa dari masa totalnya saja itu adalah berat baterainya ya. Itu apa? Sesuatu sekali ya. Masa setengah dari berat totalnya itu adalah berat baterainya saja, itu belum mesinnya ya, belum rangkanya dan sebagainya ya. Nah ini ya diharapkan karena etanol, metanol, hidrogen, baterai, superkapasitor ya, dan sebagainya ini masih di bawah gasolen ya dalam energi per watt dan energi per volumenya ya, maka sekarang itu ini ya banyak dikembangkan ya bagaimana cara agar bahan bakar seperti etanol, metanol dan sebagainya ini bisa ya minimal sama dengan gasolen atau lebih tinggi. Nih. Ya permasalahannya itu bukan pada sumber energi seperti yang saya katakan ya. Permasalahannya itu pada teknologi atau device-nya juga ya. Misalkan di sini ada fuel cell ya. Hidrogennya bagus ya. Kemurniannya sudah 99%. Tapi device-nya ya, reaktornya ya, support sistemnya dia tidak bagus ya, sehingga efisiensinya jadi kecil. Jadi permasalahannya banyak. Jadi permasalahannya bukan pada masalah bagaimana memurnikan hidrogen ya, bukan di situ saja, tapi bagaimana cara membangun reaktor hidrogen yang punya efisiensi yang tinggi. Baterai less energy density than gasoline. Kalau chemical storage plus fuel cell ya ini jadi ya ini yang diharapkan nantinya ya. Jadi fuel cell ya, mobil berbahan bakar fuel cell, kemudian ada penyimpan baterainya juga. Dan di bawahnya lagi, di bawah superkapasitor ini ada yang namanya mungkin sudah kalian pernah dengar ya, TIG dan DIC. Ya, TIG dan DIC itu saya pernah ngetes di lab, itu konversi panas menjadi listriknya cuma maksimal 1%. Biasanya 0, saya dapatnya 0,7 ya, sekitar segituan persen. Ya, kelemahannya di situ. Terobosan yang dibutuhkan 2-5 kali peningkatan kepadatan energi baterai. Ya ini bisa misalkan baterai lithium ion. Ya dia dibuat nanomaterial ya, biar dia kepadatan energinya lebih meningkat. Salah satunya terobosannya di situ. Selain itu ya dari elektrolitnya juga ya, dulu itu menggunakan LiFe PO4 itu yang paling banyak ya, sekarang diganti elektrolit baterai lithium ion itu menggunakan lithium perklorat ya, jadi LiClO4 ya, dan sebagainya. 10-20 kali meningkat melalui penyimpanan bahan kimia plus sel bahan bakar. Ya ini kombinasi ya, misalkan fuel cell dikombinasi dengan baterai, nanti efisiensi totalnya bisa meningkat. Kan ada efisiensi fuel cell-nya sendiri, ada efisiensi baterainya sendiri, ada efisiensi total atau overall. Sustainable energy is high-tech material and chemistry. Ya, ini yang jadi tantangan ya sekarang itu.
bahwa energi berkelanjutan itu butuh support ya berupa material yang high tech ya, misalkan dia bersifat berukuran nano ya, sehingga punya efisiensi yang tinggi ya, dan lebih bagus dalam sifat kimianya ya, misalkan lebih reaktif ya. Ini ada dua diagram ya, yang atas dan yang bawah. Yang atas ini adalah tradisional energi, ada metana ya, kemudian ada oil, kemudian ada coal ya, batu bara, commodity materials, disposable fuel yang umum dipakai. Kalau pemanfaatan energi secara tradisional itu bahan bakar ini dibakar gitu aja. Di metana ditemukan sama percikan api ya, sehingga dia terjadi combustion ya, atau pembakaran, menghasilkan panas ya, sehingga bisa digunakan ya, useful work. Ini kalau konversi energi secara tradisional. Kalau konversi energi secara modern atau yang lebih ke arah sustainable energy, ya ini konversinya beda, nggak hanya dibakar terus jadi energi, nggak gitu. Misalkan ini ada sunlight ya, cahaya, ada angin, ada energi air, geothermal sama biomass. Kalau ini ya, renewable energy, sustainable energy, dia konversinya itu butuh sebuah device ya, direct conversion ya. Ya, kemudian baru jadi listrik yang dan bisa digunakan. Misalkan cahaya, bagaimana mengkonversi cahaya menjadi listrik, kan nggak bisa kan, cahaya dibakar kan nggak bisa ya. Sehingga cahaya itu butuh device yang namanya solar cell untuk mengubah cahaya menjadi listrik. High-tech material and chemistry, contohnya photovoltaik atau solar cell, electrodes, ini pada baterai, superkonduktor, ya, konduktor yang sangat bagus, kemudian ada katalis pada fuel cell. Energi berkelanjutan membutuhkan pengendalian bahan kimia dan kompleks fungsional berteknologi tinggi. Ini tantangannya ya. Ini ya, jadi tantangan dari sustainable energy ya, sehingga dari sini itu banyak sekali new science ya, atau sains yang baru ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks tadi. Misalkan controlling materials and chemistries in ultra small and ultra fast regime. Ya, penelitian-penelitian yang mengarah ke kontrol material ya, yang mengolah material ya. Misalkan saja karbon digunakan sebagai anoda baterai lithium ion. Karbon digunakan sebagai anoda baterai lithium ion, dulunya itu karbonnya ukurannya makro, porinya itu masih makro, dan partikelnya sendiri masih makro, kemudian jadi mikro, ya, kemudian jadi nano. Ya. Yang nano belum diaplikasikan, ya, masih dalam tahap penelitian. Sehingga ada penelitian tentang nanoscience. Kemudian ada kompleks material, ya. Misalkan dia materialnya dikombinasi dengan zat lain. Ya, ini ya, biosolar. Ya. Biosolar itu termasuk kompleks material karena dia mengkombinasikan antara biodiesel dan solar minyak bumi. Kalau kompleks material itu campuran, ya, materialnya dicampur. Ya. Kemudian ada lagi komputer
modeling. Kalau nanti mengambil mata kuliah simulasi dan pemodelan, nanti ada komputer modeling. Ya. Salah satunya itu menggunakan ini ya, Flash PDA yang ngajar Bu Ina sama Pak Haji. Ya, menggunakan Flash PDA nanti bisa mensimulasikan sebuah reaktor. Kalau solar cell nggak tahu ya, bisa apa enggak. Kalau solar cell biasanya menggunakan aplikasi yang namanya itu Komsol. Ya, saya dulu waktu S2 pernah nyoba-nyoba pakai Komsol ya. Sekarang sudah nggak pernah, mungkin lupa. Pernah sekilas dulu. Itu bisa mensimulasikan, kalau dulu saya mensimulasikan baterai ya. Jadi materialnya ukurannya segini ya, nanti kira-kira prediksi proses reaksinya seperti apa ya, kemudian beberapa parameter nanti keluar ya, batanya kira-kira jadi seperti apa, nanti bertambah pada voltase dan arusnya ya kira-kira jadi seperti apa, itu bisa diprediksi menggunakan komputer modeling. Kita berada di awal era baru, membuat material dengan presisi kimiawi, memprediksi perilaku bahan yang belum dibuat, merancang sistem sumber energi baru. Ya, ini tiga-tiganya tantangan kita ke depannya. Ya, habis slide-nya. Terima kasih. Ini yang bawah ini dibaca sambil nyanyi ya. Artinya apa ya? Ya sekilas presentasi singkat dari saya sebagai pengantar material energetika pada hari ini. Apabila ada pertanyaan silahkan, atau diskusi singkat aja nggak apa-apa, silahkan. Ya, ada yang tanya? Sudah cukup jelas. Pak. Oh ya. Mbak, ini bentar ya Mbak, saya mau nanya terkait ini Pak. Replace conventional oil, tadi kan dari tebu ya Pak, kalau nggak salah. Tebu, ethanol plant, kendaraan, dan recycle CO2. Kira-kira misalkan untuk konversi energinya itu seberapa besar sih Pak? Kayak misalkan untuk sekian hektar tebu itu bisa menghasilkan berapa besar energinya gitu Pak? Jujur saya belum cari. Ya, jadi sekitar berapa hektar tebu nanti berapa energi kilojoule yang dihasilkan saya belum mencari. Ya, bisa sih ya, tapi nanti pasti tiap sumber beda-beda ya, beda wilayah nanti beda energi per hektarnya yang dihasilkan. Soalnya tebunya tiap wilayah kan beda-beda kadar gulanya. Terus kerapatan tanamnya ya, kan ada tebu yang agak megang-megang, yang agak jauh antara tebu satu dan tebu yang lain. Ada yang tebunya rapat-rapat, yaitu nanti yang jadi variatifnya. Tapi saya belum cari. Baik Pak. Saya mau nanya lagi Pak. Ya. Kan terkait tebu ya Pak, penggunaan tebu itu kan selain dari cellulosic biofuel ini juga seperti bahan baku ya Pak, bahan makanan. Ya. Berarti kalau misalkan ke depannya itu bakal jadi sesuatu yang sustain, penggunaan tebu ini bakal memerlukan lahan yang sangat besar gitu ya Pak, untuk menyediakan makanan dan juga menyediakan energi, seperti itu ya Pak? Iya, itu permasalahannya pada biofuel apabila menggunakan bahan bakar
menggunakan bahan baku tebu. Nah, itu tentu saja kalau tanam tebu kan butuh lahan. Ya, kebanyakan di Indonesia kalau tebu itu banyak ditanam di Jawa, kemudian Sumatera ya. Sebenarnya daerah-daerah lain itu sih masih memungkinkan bisa juga sih. Ya cuma ya kembali ke kalau sudah aplikasi gitu kan, nggak hanya faktor teknologi saja ya, ada faktor sosialnya juga dan sebagainya. Cuma gini Mas, dari selulosa menjadi etanol dibandingkan gula menjadi etanol itu lebih mudah gula menjadi etanol. Ya, kalau dari sisi pengolahannya. Karena kalau gula jadi etanol itu bisa langsung, ya. Misalkan proses fermentasi. Tapi kalau selulosa menjadi etanol, selulosa itu harus dipotong terlebih dahulu rantainya menjadi sukrosa, ya, disakarida, kemudian dipotong lagi menjadi monosakarida yaitu glukosa, jadi monosakarida kemudian jadi etanol. Ya makanya gula itu yang paling mudah ya diubah menjadi etanol karena dia sudah wujudnya sudah dalam glukosa dan sukrosa ya kalau gula itu. Itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, ada lagi yang tanya? Kalau kuliah sore ngantuk ya biasanya. Ya, saya tadi tidur dulu ya siang. Karena kalau nggak tidur ya pasti ngantuk kalau sore. Ya, baik, sekian kuliah dari saya. Ini nanti saya upload setelah kelas yang besok. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.